Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita datang kembali pada pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada, kalau kami boleh bernafas, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu datang kepadamu. Kami membawa segenap kehidupan kami, sepenuhnya hati kami mau serahkan kepadamu. Hari ini Tuhan, mulai hari ini kami mau berserah sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita nyanyikan pujian Manis Kau Dengar. Sama-sama katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama kami hidup Tuhan, selama aku hidup. Lebih lagi katakan, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi kami ada ya Bapa. Selagi ku ada, kita nyanyikan pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Amin Bapa. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Kami mau renungkan setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Benar Bapa, kami mau menyembah-Mu, kami mau mendengar setiap renungan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mari kita lebih lagi katakan pujian ini. Amin. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Katakan, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan
nama Tuhan saja katakan. Lebih lagi katakan, biarlah manis kau dengar Tuhan. Ku renungkan setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan, dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Katakan lagi, hatiku bersuka karenamu. Sembah Dia, kami puji Dia, kami kami tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Kami masuk di hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Syukur bagi Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita ambil waktu kita sejenak. Kita duduk diam, kita saat teduh. Kita serahkan semua pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni setiap kami ya Bapa. Ampuni setiap perbuatan kami yang belum bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan hari ini dapat menyenangkan hati-Mu. Haleluya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang turut bekerja dalam setiap kehidupan kami. Dimanapun kami berada ya Bapa, kami mau menyembah-Mu. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita nyanyikan pujian Hidupku Adalah Penyembahan. Lebih sungguh lagi kita mau memuji Tuhan. Haleluya Bapa.
Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar Tuhan, haleluya Bapa, sadar bila ku ada hanya karena kebaikan-Mu Tuhan, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Segenap hidup kami Tuhan, kami sembahkan kepadamu. Ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari lebih sungguh-sungguh katakan pujian ini lagi. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila kami ada Tuhan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan kami Tuhan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan.
segenap hidupku persembahkan. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, sangat penting untuk menyadari atau menghayati bahwa kita itu tidak pernah sendirian. Sebab kalau manusia merasa sendirian, itu bahaya, saudara. Ya, dan Tuhan sangat mengerti hal itu. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau kami masih hidup, masih boleh mendengar firman-Mu sampai saat ini. Ajari kami untuk tidak buang-buang waktu, Tuhan. Ajari kami dengan hikmat yang dari Engkau, sehingga hidup kami penuh dengan pencerahan yang memberkati baik diri kami sendiri dan semua orang yang bertemu dengan kami. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, sebenarnya ya, manusia itu memang tidak baik kalau seorang diri. Nah, ini diketahui oleh Sang Pencipta, memang merancang seperti itu. Ya, makanya di awal mula firman Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Rupanya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial juga. Ya. Nah, di Mazmur 27 ayat 10 kita diingatkan demikian. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tujuannya adalah supaya kita sadar dunia ini kan tidak kekal ya saudara ya. Semua yang kita miliki, orang tua kita, ayah kita, ibu kita, suatu hari pasti meninggalkan kita lebih dahulu. Ketika semua orang sudah pergi, Tuhan tahu persis. Ia menemani kita. Makanya Roh Kudus diutus untuk masuk ke dalam hidup kita, sehingga tubuh kita menjadi bait Allah, di mana Roh Allah tinggal, kan begitu. Jadi semua yang fana ini pasti meninggalkan kita, dan kita pun meninggalkan yang fana. Tetapi ada yang tidak pernah meninggalkan kita, pribadi Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita, saudara. Ya, ada seorang pemuda yang rajin ke gereja. Ia terlihat bahagia di permukaan, senyum, ia aktif, tapi ia merasa sendirian. Ia punya banyak teman di sosial media, tapi tidak pernah bertemu. Nah, ini menjadi ujungnya nanti kesepian. Jadi bukan soal teman kita banyak jumlahnya, bukan itu. Tapi sejauh mana kita itu merasakan damai sejahtera Tuhan. Bagaimana kita bisa diterima oleh lingkungan kita, bisa didengar, bisa merasa bahwa kita itu dicintai, dan ada orang yang kita kasihi. Nah, itu ujungnya di sana, ya. Nah, makanya kesepian itu suatu realita yang dihadapi oleh banyak orang, terutama untuk orang-orang yang sudah usia lanjut. Biasanya kesepian, banyak orang sudah meninggalkannya, teman-teman juga sebagian sudah dipanggil Tuhan, ya. Anak sudah besar, sudah tidak peduli sama orang tuanya, dan fisik mulai melemah, sehingga kesepian bercampur aduk dengan rasa yang lain. Nah, ini saudara, ya, dalam hal ini kita harus selalu ingat, jangan kita melarikan diri. Ketika kita merasa sepi, sebenarnya ada Roh Kudus yang berbisik, aku ada di sini. Nah, oleh sebab itu kita harus peka merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jika kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita,
maka meskipun kita dalam kesendirian, kita tidak kesepian. Sebaliknya, orang yang dalam keramaian tapi tidak memiliki Tuhan, jiwanya kosong, saudara. Ia sepi jiwanya. Meskipun pesta pora dan sebagainya, tapi ia sepi. Ia tidak merasakan bahagia yang sebenarnya. Ya. Nah, kata menyambut di ayat tadi itu, Tuhan menyambut aku, meskipun semuanya sudah tidak ada. Itu dalam teks Ibrani artinya Tuhan mengangkat aku. Tuhan mengasuh aku. Tuhan memperlakukan aku sebagai anak. Itu artinya. Jadi Tuhan tidak hanya hadir dari jauh, tapi Dia mendekat kita, beserta kita. Ya, makanya kita harus menyadari benar-benar hal ini, karena semua orang pasti mengalami hal yang sama. Ya, di Mazmur 68 ayat 7, firman Tuhan demikian. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang yang sebatang kara. Jangan khawatir, saudara. Gereja itu memang bukan tempat yang sempurna. Di dalam gereja mungkin ada orang-orang yang belum dewasa. Bahkan ada orang yang masih jahat mungkin. Ya. Ada orang yang masih belum mengerti. Ya. Bukan tempat yang sempurna. Tapi tempat di mana kita belajar. Belajar menjadi keluarga Allah. Dengan punya keluarga yang berbagai macam, yang terkadang menyakitkan hati kita. Tapi itulah tempat kita belajar menjadi keluarga Allah. Ya. Jangan saudara kesepian, harus terlibat dalam keluarga Allah. Di gereja ini kita berkeluarga, ada banyak anggota keluarga kita. Ya, kalau secara kandung mungkin sudah tidak ada di dunia ini, tapi di dalam Tuhan kita punya banyak saudara. Nah, ini lebih kuat hubungannya. Coba saudara bayangkan. Saudara kandung udah banyak yang tidak bertemu kan? Kandung padahal. Tapi di dalam Tuhan kita bisa bercanda, bisa bertemu setiap minggu, setiap Sabtu, setiap ada kegiatan, pergi bersama, bersenda gurau bersama, memuji Tuhan bersama. Kan itu lebih dari keluarga sebenarnya. Jadi saudara dari gereja jangan merasa kesepian. Saudara punya keluarga besar di gereja kita ini, ya. Jadi meskipun kita sendirian, tapi tidak merasa sendiri. Karena aku punya banyak keluarga di gereja. Aku punya Roh Kudus, Bapa di surga, Tuhan Yesus sedang memperhatikan bagaimana aku hidup. Ya, bahkan Alkitab berkata, aku menggendongmu sampai memutih rambut. Wah, itu luar biasa, saudara. Itu luar biasa. Kita diterima Tuhan, kita diangkatnya, kita digendongnya, kita didukungnya, kita diberi semua yang kita butuhkan untuk menjadi anak Allah. Nah, ini jauh lebih penting daripada semua hal yang ada di dunia ini. Ya, saudara ya. Jadi sekali lagi, meskipun saudara sendirian, tapi sebenarnya saudara tidak sendiri. Roh Kudus pasti ada dalam diri orang percaya. Kecuali orang tidak percaya, nah itu salahnya sendiri. Tapi kalau orang percaya, Roh Kudus ada dalam diri orang percaya. Jadi tidak sendirian. Dan yang kedua, ingat, kita punya keluarga besar di dalam Tuhan. Gereja itu sebenarnya adalah keluarga Allah. Kalau gereja hanya organisasi atau gedung saja, tidak ada kekeluargaan, itu bukan gereja sebenarnya. Ya, itu hanya gedung pertunjukan, hanya gedung agama. Sebab kalau gereja Tuhan yang benar, itu persekutuan orang-orang percaya, saling memperhatikan, saling mengasihi, seperti layaknya keluarga kandung. Tapi ini lebih kuat hubungannya, saudara. Karena keluarga di dalam Tuhan, jadi lebih kuat daripada keluarga kandung. Saudara sekalian, saudara setiap pagi kalau kita mendengarkan renungan seperti ini, mungkin saudara perlu mencatat juga. Sediakan satu buku khusus. Dicatat poin-poin yang didapat, remanya apa pagi ini. Nah, itu catatan itu menjadi catatan kehidupan saudara di buku kecil gitu, saudara.
Gak usah besar-besar, kecil saja supaya bisa dibawa kemana-mana. Jadi kalau saudara kemana saja ada masalah, kesepian atau apapun, dibuka bukunya, ingat pesan-pesan Tuhan, gitu ya. Jangan cuma mendengar amin lalu besoknya lupa. Harus mulai dicatat, seperti anak sekolah. Sebenarnya hidup ini adalah belajar menjadi anak Allah. Itu tidak ada tujuan lain. Yang lain itu kan hanya sementara, ya. Begitu saudara, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk mengingatkan setiap kami bahwa meskipun kami sedang sendirian, tapi sebenarnya kami tidak sendiri. Ada Roh Kudus, ada keluarga Allah di gereja, sesama kami Tuhan, di dalam pemeliharaan bersama dengan Tuhan, perlindungan Tuhan. Terima kasih, kami semua sudah dikuatkan di pagi hari ini dan dihibur. Kami mau sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.